Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada murid-murid yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan Zoom kali ini. Untuk yang belum sempat hadir, kita nanti akan Pak Guru kirim link videonya di YouTube supaya bisa disaksikan ulang. Hari ini Pak Guru akan melanjutkan materi kita yang keempat tentang produk kreatif. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, Pak Guru akan langsung masuk ke materinya. Hari ini kita akan masuk pada materi hak atas kekayaan intelektual. Tujuan pembelajaran yang pertama itu menjelaskan pengertian hak atas kekayaan intelektual. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. Pendahuluan, haki merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR. Ini adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat klasifikasi ekonomi. Jadi dia berbasis keuntungan dari apa yang dari hasil kegiatan intelektual manusia hasilkan. Kemudian konsep mengenai haki didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Ya, tentu saja maksudnya di sini ketika kita mempunyai ide atau gagasan yang telah kita capai atau kita pikirkan itu tentunya dari hasil yang telah kita pikirkan itu membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang mungkin lama atau singkat. Adanya pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Berdasarkan konsep ini, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi hak atas kekayaan intelektual. Jadi ketika kita menciptakan suatu produk atau ide, itu perlu kita daftarkan ke lembaga yang mencantumkan dari hasil kinerja kita supaya ketika ada yang orang ingin menggunakan itu harus terlebih dahulu melalui izin kita sehingga apa ide yang kita ciptakan itu bernilai ekonomi untuk kita. Nah, jadi tujuan pemberian perlindungan hukum ini untuk mendorong dan menumbuhkan semangat berkarya dan mencipta. Pengertian haki di sini yang pertama menurut para pakar, pertama Ismail Saleh, pengertian haki adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Yang kedua, Bambang Kesowo, haki adalah hak atas kekayaan intelektual yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Yang ketiga, Adrian Sutedi adalah mengatakan bahwa haki adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, dan hak tersebut diatur oleh norma-norma dan hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan, daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, dan pengarang lagu, dan seterusnya. Jadi dari ketiga pendapat yang telah diberikan bahwa di sini haki berperan penting sebagai penghargaan atau pelindung bagi ide karya yang telah dihasilkan supaya itu menjadi landasan hukum atau
Landasan hukum untuk kekayaan intelektual yang telah kita hasilkan itu dapat bernilai ekonomi dan sosial. Seorang wirausaha harus memahami dan mengetahui tentang hak atas kekayaan intelektual agar produk yang dihasilkan atau diciptakan tidak mudah ditiru oleh pihak lain. Jadi pada paragraf pada kalimat pertama di sini pada paragraf ini menjelaskan bahwa seorang wirausaha ketika menghasilkan suatu ide atau ciptaan atau barang tertentu yang diciptakan itu harus didaftar pada hak atas kekayaan intelektual. Mengapa? Karena itu nanti kalau mudah ditiru oleh pihak lain tentunya menjadi kerugian bagi kita karena apa yang kita upayakan dari ide kita yang menjadi hak atas kekayaan intelektual itu menjadi sia-sia atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran. Kemudian manfaat ekonomi lainnya adalah ia bisa memberikan keuntungan seperti mendapatkan royalti ketika produk tersebut digunakan oleh pihak lain. Nah, ini yang Pak Guru maksud dengan hak atas kekayaan intelektual. Ketika kita mempunyai ide atau barang ciptaan itu, ketika itu kita ciptakan dan ingin ditiru orang lain, itu harus terlebih dahulu mendapatkan izin oleh pihak yang membuat dengan mencapai keuntungan yang disepakati oleh bersama. Nah, apabila tidak mempatenkan produknya itu artinya siap menerima risiko yang tidak diinginkan. Misalnya produknya diakui oleh orang lain. Nah, ini sangat merugikan sekali bagi karya-karya yang telah diberikan jika tidak didaftarkan produknya atau tidak dipatenkan karena akan diakuisisi oleh orang lain sehingga itu menjadi keuntungan oleh orang lain bukan pada si penciptanya. Tujuan dan sifat haki yang pertama itu tujuan dari penerapan haki yang pertama mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain. Jadi sudah jelas seperti poin yang Pak Guru jelaskan. Ini mencegah supaya produk atau karya kita tidak ditiru orang lain dan tidak diakuisisi orang lain. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Tentunya ketika banyak ide-ide yang telah tercipta atau karya-karya yang telah tercipta, maka akan menimbulkan daya saing oleh sesama pegiat, misalkan pencipta lagu atau karya-karya teknologi. Kemudian yang ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan menentukan strategi penelitian bisnis dari industri di Indonesia. Hak atas kekayaan intelektual memiliki dua sifat, yaitu yang pertama, memiliki jangka waktu tertentu. Hak atas kekayaan intelektual memiliki jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila dalam jangka waktu sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum, akan tetapi ada juga haki yang jangka waktunya bisa diperpanjang, contohnya adalah hak merek. Kemudian yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. Haki bersifat eksklusif dan mutlak adalah artinya tidak ada satupun orang yang dapat melanggar hak atas kekayaan intelektual milik orang lain. Pemilik hak bisa mengajukan tuntutan jika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Tak hanya saja pemilik haki memperoleh hak monopoli, ia berhak melarang orang lain membuat ciptaan yang sama dengan miliknya. Nah, ini salah satu keuntungan dari haki ketika ini mau ditiru orang lain dan didapati bahwa tiruan dari orang lain itu sama persis, dia dapat mengajukan tuntutan kepada pihak bahwa ciptaannya ini sudah terlebih dulu dibuat dan sudah dipatenkan atau diakuisisi. Pemilik haki juga memperoleh hak monopoli, jadi dia bisa melarang orang lain untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. C. Prinsip-prinsip haki.
prinsip-prinsip hak atas kekayaan, prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yang dihasilkan prinsip ekonomi yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemauan daya manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Jadi prinsip haki yang pertama, prinsip ekonomi, itu berupa itu sangat baik untuk dihasilkan. Mengapa? Karena itu bernilai ekonomi jika barang dan ciptaan kita itu dipatenkan di hak atas kekayaan intelektual. Yang kedua, prinsip keadilan di sini yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang lain yang membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, sastra yang akan mendapatkan perlindungan dalam pemiliknya. Jadi ini bersifat keadilan melindungi karya yang telah dibuat supaya tidak dapat diciplak atau diikuti persis pada karya atau ide yang telah dibuat. Ketiga, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Jadi sering berkembangnya berkembangnya juga zaman, prinsip kebudayaan pada hak ini itu berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Yang keempat, prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Artinya hak yang diterima oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan suatu kesatuan. Perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Ya, sekian dari materi yang bisa Pak Guru sampaikan. Untuk ada pertanyaan nanti kita lanjut di grup WhatsApp. Terima kasih untuk yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.